Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali. Kita masih melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, salah satu yang perlu dikawal dan diperhatikan oleh para orang tua terhadap anak-anak mereka adalah kematangan berpikir. Ya, kematangan berpikir. Tentunya ada fase-fase yang dijalani oleh anak, mulai dari dia bocah sampai remaja dan sampai menjadi orang dewasa. Kematangan berpikir ini juga dikenal dengan sebutan kedewasaan. Ya, tentunya ini akan tumbuh sejalan dan sesuai dengan perkembangan fisiknya dan usianya tentunya ya. Maka para orang tua juga harus memperhatikan perkembangan akal ya, perkembangan akal anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya bahwa semua manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ibarat harddisk, dia adalah harddisk yang kosong. Ibarat lembaran, dia adalah lembaran yang putih bersih, belum ada isinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apapun, tidak mengetahui sesuatu pun. Itulah kita dulu, ya. Itulah kita manusia, lahir dalam keadaan jahil, tidak punya ilmu dan tidak berilmu. Akan tetapi manusia diberikan kecerdasan yang dengan kecerdasan itu ia bisa mempelajari banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka. Ya, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, binatang misalnya yang berumur pendek. Kehidupan mereka itu banyak diatur dengan naluri ya. Mereka hidup dengan naluri. Contohnya lebah, laba-laba, ya, semut itu dilahirkan lengkap dengan kemampuan untuk membuat sarang tanpa harus belajar dari induknya, ya. Nah, demikian. Karena dia tidak memiliki kecerdasan dan umur yang cukup untuk mempelajari ilmu ya, membuat sarang itu. Seperti lebah dapat membuat sarang yang bentuknya heksagonal. Tapi sementara lebah nggak pernah belajar matematika bahwa tata ruang yang paling efektif itu adalah ya bentuknya dia heksagonal ya, bukan persegi ataupun segitiga begitu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka naluri yang mereka bisa melakukannya tanpa harus belajar. Ya, itu mereka dapatkan sejak mereka ya diciptakan lahir ke dunia ini. Tapi beda dengan anak manusia, dia perlu belajar ya dari induknya terutama ya, dari orang lain ya sehingga dari orang tuanya ya, ya sehingga ya dia mengetahui ya, hal-hal yang sebelumnya tidak dia ketahui. Nah, ini yang disebut dengan perkembangan akal. Ya, atau, kita katakan kematangan berpikir, ya. Ya dimulai dari mungkin suatu yang masih sangat mentah, nggak tahu apa-apa, sedikit demi sedikit bisa berkomunikasi, ya.
Itu adalah tahapan yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Nah, ini berkaitan dengan pertumbuhan, akalnya. Ya kalau tidak normal, ya pasti ada sesuatu yang lain begitu ya. Artinya anak itu mungkin abnormal, ya tidak normal. Ya sebagian anak ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu, ya. Nah, demikian. Baik, maka, eee, kita harus tahu ya, bagaimana cara kerja otak manusia itu. Ya, manusia tidak bisa tiba-tiba pinter begitu ya, tiba-tiba cerdas, ya, tidak akan terjadi seperti itu, ya. Ada proses-proses yang harus mereka jalani, ya. Maka kita harus mengetahui bagaimana cara kerja otak manusia yang berbeda dengan otak makhluk-makhluk lainnya, ya. Secara fisik, ya, otak manusia itu, ya secara fisiknya ya, otak manusia itu lembek gitu ya, seperti buah alpukat yang matang, ya, buah alpukat yang matang, ya. Dan ternyata otak itu tersusun dari sel-sel yang jumlahnya sangat banyak sekali. Sel-sel ini terdiri dari sel-sel fungsional, ya, sel-sel fungsional, sel utama yang disebut neuron, dan sel-sel pendukung, ya, subnya yang disebut neuroglia. Diperkirakan ya, dalam otak manusia ketika dia mencapai usia 18 tahun, ya, puncak usia remaja, itu sel otaknya mencapai 100 miliar neuron dan 5 triliun neuroglia, ya. 100 miliar neuron dan 5 triliun neuroglia. Neuron tadi adalah sel-sel fungsional, sel-sel utama. Neuroglia adalah sel-sel pendukungnya. Dan para ilmuwan juga memperkirakan bahwa sel otak ini terdiri atas sekitar 50 juta jenis yang berbeda. Luar biasa, itulah otak manusia. Ya maka, kemampuan otak manusia itu sesuatu yang masih misteri, sampai di manakah kemampuan otak manusia itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala penciptanya, ya. Mungkin manusia baru menggunakan maksimal 30% dari kemampuan akalnya, ya. 30% dari kemampuan akalnya, artinya belum maksimal, ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Adam Allah ajarkan al-asma'a kullaha, segala sesuatu, ya. Dan itu bisa dilakukan oleh Adam. Itu kemampuan akal manusia, ya, apabila bisa berfungsi maksimal, ya. Nah, tentunya ini tidak muncul begitu saja, ya. Nah nah kita perhatikan di sini ya, cara kerja otak yang sangat menakjubkan ini. Jalur komunikasi antar sel, ya, antar sel otak itu dibangun dengan sedemikian rapi dan akurat. Jadi antar satu sel dengan sel yang lainnya itu berkomunikasi, artinya berhubungan satu dengan yang lain. Neuron tadi yang jumlahnya ratusan miliar ini saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan arus listrik yang kecepatannya mencapai 360 kilometer per jam, ya. Begitulah, ya, kita katakan, kecerdasan yang Allah berikan kepada manusia, ya. Sehingga kadang-kadang kita berpikir itu, ya, sesuatu yang kita tidak duga, ya. Ya, kita ingat sesuatu, kita tidak ingat sesuatu, kita bisa memecahkan sesuatu, berpikir tentang sesuatu, ya, begitulah cara kerjanya. Maka di sini kalau kita merasa orang pintar ya, IQ-nya tinggi, jangan sombong, tawaduklah bahwa neuron yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya ini, itu bekerja atas perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia tidak bekerja sebagaimana mestinya, manusia bisa tiba-tiba blank, nggak tahu apa-apa dia.
Maka secerdas-cerdasnya manusia kadang-kadang kita lihat ada hal-hal yang receh, remeh, dia tidak tahu, bahkan dia lupa, ya, sering dijadikan jokes ya, seorang profesor kadang-kadang lupa bahwa kacamatanya ada di atas matanya. Nah, kira-kira demikian, ya. Ya, kita tahu betapa pintarnya profesor itu, ya, tapi kadang-kadang hal-hal yang, receh, remeh dia tidak tahu gitu ya, dia lupa, itulah dia otak manusia. Ya, ada keterbatasan bahwa ya, otak itu bekerja atas perintah Allah, yaitu apa? Neuron-neuron sel-sel otak ini yang saling berhubungan, ya. Nah, demikian. Dan itu di luar kendali akal manusia sendiri, ya. Nah, demikian. Jadi jalur atau sambungan komunikasi antar neuron ini terbentuk sepanjang hidup, ya. Terbentuk dia sepanjang hidup dan terus membuat pola, pattern, ya, sepanjang hidup kita. Ya, sesuai dengan kebiasaan dan pola hidupnya. Ya, otak sama dengan anggota tubuh lainnya. Tangan kalau dibiasakan untuk melakukan suatu gerakan, maka gerakan itu akan sangat mudah dilakukan oleh tangan itu. Dia tidak membutuhkan effort yang berlebih atau yang berat untuk melakukannya. Tapi kalau tidak terbiasa, maka gerakan yang ringan sekalipun menjadi suatu yang berat. Bahkan mungkin dia bisa pegel tangannya kalau melakukannya, ya. Nah, demikian. Orang yang biasa push up misalnya, ya ini melatih otot ya otot tangan, otot apapun, itu kalau terbiasa akan mudah. Tapi kalau nggak terbiasa, itu seperti melakukan sesuatu yang sangat berat. Otak juga sama sebenarnya. Maka dia perlu diasah, dilatih. Itu mengapa manusia perlu belajar, perlu sekolah untuk mengasah otaknya, ya. Nah, demikian. Jadi aktivitas tertentu, baik proses berpikir ataupun pergerakan tubuh, akan membentuk pola sambung menyambung yang tertentu pula antar neuron-neuron otak tadi, sel-sel otak tadi, ya. Semakin sering suatu aktivitas dilakukan, maka akan semakin kuat pola sambung menyambung antara sel-sel otak tadi. Sehingga kadang-kadang sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, bisa kita lakukan secara refleks tanpa mikir lagi, ya. Sebenarnya otak bekerja, cuma karena sudah terbiasa, itu pola itu semakin kuat. Sehingga kita ya melakukannya santai saja, tidak memerlukan usaha dan, effort yang berat dan keras, ya, karena kita sudah terlatih. Ya, seperti misalnya olahragawan atau ya kita katakan orang-orang tertentu yang sudah terlatih, ya. Nah, demikian. Nah, karena itulah jika seorang anak semenjak dini dibiasakan untuk melakukan kebaikan dan hal-hal yang baik, ya, yang positif, niscaya ia akan tumbuh menjadi anak yang ringan dan mudah melakukan hal-hal yang baik dan positif itu, ya. Nah, demikian. Ya, seperti itu pula jika semenjak kecil anak dibiasakan misalnya beribadah, menyukai ibadah, ya, dibiasakan ibadah, niscaya kelak, ya, akan mudah dia mengamalkannya ketika dewasa. Makanya salat Nabi perintahkan, "Muru auladakum bis-sholati fi sab'in." Suruhlah anak kamu salat di usia 7 tahun, ya, sebelum dia mencapai baligh. Masa 3 tahun dia dilatih terus untuk mengerjakan salat, ya, dibiasakan salat, dibuat suka dengan salat, kenal dengan salat, maka 10 tahun ketika dia menginjak 10 tahun itu adalah sesuatu yang biasa dilakukannya tanpa memerlukan satu usaha yang keras. Bahkan, ya, itu muncul secara refleks dari otaknya, ya. Nah, maka anak yang terbiasa misalnya berkumandang adzan, dia langsung bergegas ke masjid misalnya. Begitulah dia, pola yang terbentuk di otaknya ya, yang dibiasakan oleh para pendidiknya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan di dalam buku beliau Tuhfatul Maulud ya, ya, bahwa seorang anak itu tumbuh di atas, kebiasaan yang dibiasakan oleh pendidiknya. Apa yang dibiasakan oleh pendidiknya, maka itulah yang
akan biasa dan bisa dia lakukan ketika dia tumbuh dewasa, ya. Nah, itu berhubungan sebenarnya dengan kerja otak itu sendiri ya. Maka itulah sebabnya orang tua harus mengawal itu, mengobservasi, meneliti dan mengawal ya, di usia tertentu levelnya ini misalnya. Ya kemudian naik levelnya, ya tentunya berbeda lagi perkembangannya. Dan demikian seterusnya hingga dia masuk usia remaja, ya. Nah, jika ada sesuatu yang tidak beres misalnya, yang di luar kebiasaan, ya, ini harus diperiksakan. Kasihan dia nanti ketika menginjak usia dewasa atau usia remaja, ya dengan kekurangan-kekurangan yang mungkin ada padanya. Sebagian anak ya autis ya sekalipun, ya, ini kan masalah pada jaringan sel otak ya biasanya, ya. Nah itu bisa diterapi, bisa diringankan ya kita katakan dampaknya jika tidak telat melakukan terapi, ya menjalani treatment penyembuhan. Tapi kalau terlambat atau tidak sama sekali ya anak ini akan ya menderita nanti ketika dia menginjak usia ya dewasa atau menginjak usia remaja. Dan biasanya kalau sudah terlambat, ya itu sudah susah, karena itu sudah baku dan tidak bisa dirubah lagi. Sementara kalau dapat dideteksi sejak dini, mungkin dapat diringankan, ya kita katakan, akibatnya ataupun, kerusakannya, ya atau bisa diperbaiki ya. Bahkan ada juga yang bisa normal ya, walaupun tidak 100%, tapi ya, kita katakan, lebih baik ya. Nah demikian. Ya, daripada dia tidak menjalani terapi ya misalnya, dibiarkan begitu saja sama orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sebenarnya anugerah yang melebihi segalanya. Dan manusia itu punya nilai karena ini, karena fungsi akalnya, bukan karena dia punya otak, enggak. Hewan juga punya otak, ya hewan juga punya otak. Ya, tapi tidak seperti otak manusia. Otak manusia memiliki suatu kelebihan, ya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, dan karena itulah ibadah yang paling dicintai Allah, ya, di dalam hadis adalah ibadah yang paling kontinu, yaitu dilakukan terus-menerus, bukan panas-panas tai ayam, ya. Walaupun sedikit, ya, tapi dibiasakan terus-menerus. Nabi SAW mengabarkan, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu walaupun sedikit, ya. Jadi konsistensi itu yang susah sebenarnya. Kadang-kadang kita kurang konsisten, ya. Kenapa? Karena naik turun aja dia. Ya mungkin kadang-kadang banyak, kadang-kadang ditinggalkan sama sekali, ya. Dan bahkan ya kadang-kadang ya sudah, ya betul-betul dia tinggalkan amal yang dulu dia lakukan. Maka Nabi pernah memperingatkan ya seorang sahabat, "Ya Abdullah la takun misla fulan." Wahai Abdullah, Abdullah bin Amr, janganlah kamu seperti si fulan. Kenapa? Dulu dia mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tinggalkan sama sekali. Maka para ulama berpendapat makruh ya, orang yang sudah terbiasa mengerjakan sholat malam atau ibadah-ibadah tertentu, lalu dia tinggalkan sama sekali. Seolah-olah dia tidak pernah lagi mengenal ibadah itu. Ya. Nah, ini makruh hukumnya. Maka dari itu, konsistensi ini yang perlu kita jaga. Ya, karena itulah yang akan membentuk ya kita katakan pola ya dalam otak kita ya, dalam pikiran kita. Nah, itu membantu hati untuk dapat mengeksekusinya. Karena kita bermodalkan hati saja itu tidak cukup, ya. Di dalam Islam tidak cukup kita bermodalkan hati yang bersih saja. Kita juga perlu berpikir. Maka Islam itu menggabungkan antara ya kerja otak dan fungsi hati. Kita diperintahkan untuk berpikir, ya, tapi kita diperintahkan juga untuk membersihkan hati, ya. Hati anak-anak tentunya masih bersih ya, tinggal mengasah otaknya saja. Karena dia masih bersih lah hatinya, tidak seperti ya mungkin orang dewasa yang sudah banyak
melalui lika-liku kehidupan ya, yang kadang-kadang ada hal-hal yang mengotori hatinya, dan tentunya makin banyak, makin lama kita di dunia ini hidup, makin banyak maksiat yang kita lakukan, kan begitu, dan semua itu pasti mengotori hati. Mungkin nggak sama dengan anak-anak yang baru lahir kemarin ya, nggak sama ya. Ya hati mereka mungkin ya lebih bersih, lebih jernih, kan begitu ya. Tinggal mengasah ya otak mereka, membiasakan mereka kepada hal-hal yang baik. Nah demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi Islam menggabungkan antara pikiran dan perasaan, antara akal dan hati, ya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berapa banyak orang yang pintar tapi hatinya ya tertutup gitu ya. Nah, berapa banyak orang yang hatinya bersih tapi nggak mau berpikir, akhirnya sesat, ya. Hidup nggak mau mikir gitu. Modalnya hati yang bersih saja nggak bisa. Ya, dua model inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surat Al-Fatihah, al-maghdubi alaihim waddallin. Ya, maghdubi alaihim Yahudi yang yang pinter ya, artinya Allah kasih kecerdasan tapi hatinya kotor. Maka mereka disebut al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nasrani, ya, mereka fokus kepada pembersihan hati, menjalani kehidupan rohbaniyah, kan begitu ya. Ada yang tidak nikah, ada yang untuk membersihkan hati, tapi nggak mau berpikir. Ya, hidup beragama tanpa dalil, tanpa mau berpikir. Akhirnya ya Allah katakan dolin, orang-orang yang sesat. Nah, jadi ya, dua golongan ini Allah cela, yang berpikir tapi tak mau membersihkan hati, seperti orang-orang Yahudi. Coba lihat, mereka dilarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Mereka tahu itu, tapi karena hati ini kotor ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka merangkap ikan itu di hari Sabtu, lalu menangkapnya di hari Minggu atau besoknya. Mereka melakukan hilah, ya, tipu daya agar bisa mengakali syariat itu. Ini karena hati yang kotor, hati yang kotor. Nah, maka Allah cela mereka dan Allah sifati mereka al-maghdubi alaihim. Kebalikannya orang Nasrani, ya, yang ya fokus untuk membersihkan hati, bahkan sampai nggak menikah, kan begitu ya, dan lain-lain sebagainya, menjalani kehidupan rohbaniyah, tapi mereka tidak mau berpikir, ya, mereka tidak mau menggunakan akal mereka untuk berpikir, untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Akhirnya tersesat juga dan Allah katakan mereka ad-dhalin. Muslim menggabungkan dua itu. Mereka berpikir dan mereka juga terus membersihkan hati. Nah, nah, cara untuk mengasah akal ini supaya membentuk pola-pola yang baik ya, dan itu akan menjadi suatu yang apa namanya, terbiasa ya. Ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa ya. Nah, itu apa namanya, terus melatih ataupun membiasakan hal-hal yang baik. Maka ya segala sesuatu itu perlu latihan ya, nggak bisa muncul begitu saja, ya, harus dengan latihan. Sabar itu perlu dilatih, kan begitu ya. Apa kata Nabi, "Waman tasabbara sabbarahullah." Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran. Artinya sabar itu juga nggak bisa ujuk-ujuk muncul begitu, ya, nggak bisa, harus dilatih juga. Ya, jatuh bangun juga untuk melatih sabar itu, kan begitu ya. Nah, tidak bisa tiba-tiba ya jadi orang yang sabar begitu ya, perlu dilatih itu, dan kadang-kadang juga kita harus jatuh lagi, tersandung lagi, ya dilatih lagi. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, "Innamal hilmu bitahallum." Santun misalnya. Nabi mengatakan, "Innamal hilmu," kesantunan itu ya, bitahallum, dengan melatih diri supaya santun, yaitu dengan latihan-latihan agar kita menjadi orang yang santun, ya. Sabar, santun, dan semua yang baik-baik itu perlu dilatih, termasuk ibadah-ibadah, ya, itu perlu dilatih. Maka dalam Islam, ya, tidak cukup hanya amal-amal yang wajib, kalau dirasa kurang di sana ada amal-amal yang sunnah. Ya, selalu ada amal-amal sunnah yang menyertai, mendampingi amal-amal wajib.
Contohnya sholat, ada sholat sunnah, puasa ada puasa sunnah, zakat ada sedekah sunnah, yang namanya sedekah, infak ya. Nah, haji ada umroh ya. Nah, untuk ya kita katakan, melengkapi ya, ibadah-ibadah yang wajib itu ya. Nah, demikian. Ya itu semua adalah, bentuk latihan-latihan ya, sepanjang hidup kita ya, sehingga, ya polanya terbentuk di dalam pikiran kita dan itu memudahkan hati untuk mengeksekusinya ya. Karena, itu tinggal menunggu perintah hati saja. Kadang-kadang sudah ada dalam otak, tapi tidak dieksekusi karena hati nggak relate dengan otak gitu. Mungkin masalahnya di hatinya, yang kotor hatinya. Maka Allah mengatakan, "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Allah tidak membutakan mata kepalanya, tapi yang Allah butakan adalah mata hatinya. Ya, maka harus relate ya, harus terhubung antara ya kecerdasan akal dengan kebersihan hati. Ya, barulah ya menghasilkan sesuatu yang baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi sebaliknya, seorang anak kecil yang sedari kecil, ya seorang anak ya yang sedari kecil dibiarkan melakukan hal-hal yang buruk, maka juga akan terasa ringan baginya melakukan keburukan itu. Ya, sama saja dosa juga sama itu. Ya, maka kita diperintahkan untuk segera bertaubat apabila buat dosa. Jangan dilakukan terus-menerus. Kenapa? Karena nanti akan menjadi pola di dalam otak kita. Nggak ada manusia yang nggak salah. Ya itu kita tahu semuanya. Nggak ada manusia yang nggak salah. Tapi yang lebih nyalah lagi adalah membiasakan yang salah. Manusia salah ya wajar, namanya juga manusia, ada hawa nafsunya ya, ada lupanya, ada lalainya. Gitu. Salah ya itu adalah suatu yang sebuah keniscayaan istilahnya. Tapi membiasakan yang salah ini lebih nyalah lagi ini. Ya, maka dari itu kadang-kadang kita perlu nasihat orang lain ketika kita buat salah, ada yang mengingatkan hingga kita tahu oh ini salah, sehingga kita bisa memperbaikinya. Ya, dan tidak mempertahankan kesalahan itu, ya. Tidak melakukan kesalahan itu terus-menerus. Karena ini sangat berbahaya, akan menjadi pola di dalam otak dan susah untuk ditinggalkan. Sebagian orang mengeluh, dia jatuh dalam perangkap dosa dan susah untuk keluar darinya. Kenapa? Karena sudah terpola dalam otaknya. Dan itu terus menghantui hidupnya, mengganggu hidupnya. Itu bahayanya ya kita mempertahankan kebiasaan yang buruk. Ya, maka segera maka Nabi mengatakan ya, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam buat salah, buat dosa. Kita ini ya manusia yang ya buat dosa, salah, ya. Tapi apa kata Nabi? Wa khairu khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat salah, yang buat dosa adalah bertaubat, segera bertaubat, ya. Nah, demikian, ya. Sehingga dia bisa menghentikannya dan tidak menjadikannya suatu kebiasaan yang terpola di otaknya, hingga terbentuk pattern dosa itu. Pattern dosa itu sudah terbentuk di dalam otaknya sehingga muncul saja begitu. Walaupun ya kadang-kadang ya dia menyadari itu nggak baik ya, bukan baik, nggak baik, dia tahu itu. Ya akan tetapi hati nggak bisa mengeksekusinya karena pola itu sudah semakin sedemikian kuat ya mengakar pada otaknya, akalnya, pikirannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Maka dari itu ada sebuah ungkapan ini dari para ulama salaf, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak hapus dosa besar itu jika tidak ada dosa besar jika diiringi dengan taubat, ya. Artinya kabirah itu bisa terhapus hanya dengan taubat, bertaubat, afwan, ya, tidak akan terhapus dosa besar itu hanya dengan istighfar. Maaf, ya tidak, terhapus dosa besar itu hanya dengan istighfar, karena dia perlu bertaubat, tidak cukup hanya dengan istighfar. Itu dosa besar ya,
orang yang jatuh dalam dosa besar tidak cukup astagfirullah, tidak. Tapi dia perlu yang lainnya, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu dosa besar, nggak cukup dengan hanya istighfar. Kalau dosa kecil ya mungkin ya, itu akan terhapus dengan istighfar. Kita melakukan dosa kecil lalu astagfirullah, kan begitu ya. Ya Allah mengampuni. Tapi dosa besar syaratnya harus bertaubat. Wala shaghirata ma'al israr. Nah, ini poinnya ini. Dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Ya, jika israr itu terus-menerus. Jadi artinya adalah dosa kecil sekalipun itu akan menjadi berbahaya dan susah untuk terhapus. Sebagaimana dosa besar yang tidak bisa terhapus hanya dengan istighfar, maka dosa-dosa kecil ini akan susah terhapus jika dilakukan terus-menerus, israr, dipertahankan terus. Walaupun itu dosa kecil, ya. Walaupun itu dosa kecil, akan sangat sulit untuk ditinggalkan kalau israr, ya. Kalau israr, yaitu dilakukan terus-menerus, maka susah untuk ditinggalkan jadinya. Padahal itu dosa kecil, ya. Nah, hingga menumpuk, ya. Dan apabila menumpuk, ya, maka akan seperti gunung yang akan menimpa pelakunya sendiri. Nah, akan membinasakan, membahayakan pelakunya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan berbagai penelitian juga membuktikan bahwa otak manusia akan merekam apa saja yang masuk ke dalamnya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, semuanya terekam. Ya, semua data dan informasi yang dimasukkan ke dalam otak akan membentuk cara kerjanya. Oleh karena itulah seorang mukmin harus berhati-hati, harus selalu berhati-hati dan waspada dalam memasukkan apa saja ke dalam otaknya. Maka kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, menjaga pendengaran, ya, ya, menata hati, ya, dan mengendalikan pikiran, ya, karena semua itu, ya, akan terekam dalam benak kita dan akan muncul sewaktu-waktu. Setan bisa menggunakan rekaman itu untuk mengganggu kita dan dia tahu kita punya rekaman itu. Maka dosa-dosa masa lalu, ya kadang-kadang ada ya lambaian untuk kembali kepadanya. Padahal kita sudah tinggalkan itu, ya. Tapi seolah melambai-lambai, ya memori itu bisa dimunculkan sewaktu-waktu oleh syaitan, ya tentunya. Karena dia masih bersarang di dalam kepala kita. Wallahu a'lam bishawab, ya. Maka perhatikanlah hikmah syariat yang memerintahkan setiap mukmin agar selalu menjaga pandangan, pendengaran dan hati dari perkara-perkara yang tidak pantas, ya. Nah, semakin sering seorang melanggar perintah Allah, maka akan semakin keras hatinya. Hatinya akan susah mengeksekusi apa-apa yang dia tahu baik dan susah untuk meninggalkan apa-apa yang dia tahu itu buruk. Padahal dia tahu. Kalau nggak tahu ya sudahlah ya. Kita nggak bicara orang yang nggak tahu ya. Ya dia libas saja. Namanya juga dia nggak tahu ya. Orang jahil misalnya, ini musibah jahil ini. Ya hatinya ya menyuruh apa saja. Ya, sesuatu yang ya mungkin buruk. Ya, meninggalkan yang baik karena dia nggak tahu. Ini masalahnya orang yang tahu ya. Orang yang tahu. Ya, tapi ketika ya kita katakan dia tidak menjaga pandangan, pendengaran, dan hatinya ya, dari hal-hal yang buruk, maka itu akan membuat keras hatinya sehingga dia nggak bisa mengeksekusi, ya melakukan apa yang ya diketahui ya oleh otaknya, oleh akalnya. Dia tahu itu. Ya sebagian orang tahu ya, maksiat itu maksiat, tapi tetap dia lakukan. Sebagian orang tahu itu kewajiban, tapi susah hatinya untuk mengeksekusinya, untuk melakukannya. Banyak orang yang tahu sholat itu wajib, tapi banyak ya kita lihat banyak juga orang nggak sholat. Banyak orang yang tahu bahwasanya ya kita katakan ya misalnya lah ya khamr itu haram, tapi ya tetap minum khamr dia. Bahkan
babi itu haram tapi tetap makan babi dia. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Maka Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, ya, fa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian, nanti akan kita lanjutkan ya pembahasan ini di hari berikutnya insyaallah di Selasa depan insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan, masa remaja yang penuh dengan dinamika yang, mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan di WhatsApp. Baik, yang pertama Ustadz ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya pernah melihat di tayangan, suatu tayangan di mana seorang dokter berkata bahwa tanda-tanda seorang yang terkena gangguan jiwa diantaranya, satu dia jarang mandi, susah fokus, selalu lupa, moodnya berubah-ubah dan susah tidur. Karena saya lihat hal tersebut ada beberapa di ciri-cirinya ada di anak saya, Ustaz. Saya menjadi khawatir setelah melihat tayangan tersebut. Apakah benar, Ustaz? Gangguan, Jiwa. ya. Gangguan jiwa itu satu yang ya kita katakan apa ya, penyakit tapi itu masih terlalu abstrak ya kalau katakan gangguan jiwa ya. Orang yang tidak mau mengikuti kebenaran juga kita bisa golongkan Nah, gangguan jiwa itu ya. Ya dia tahu yang benar, dinasihati yang benar, tapi dia nggak mengikuti, itu gangguan jiwa juga itu. Sebagian orang pinter, mungkin S1, S2, S3, tapi dikasih tahu yang benar, dikasih dalil apa, tetap ngeyel begitu ya. Nah ini bisa dikategorikan gangguan jiwa juga ini. Jiwanya terganggu istilahnya ya. Nah demikian. Ya, eee, menarik sekali nih pertanyaannya ya. Ini satu fenomena yang terjadi pada anak-anak remaja dan itu yang kita bahas hari ini ya, pagi ini. Yaitu keluhan anak remaja sekarang nggak bisa fokus ya, mood-nya kadang-kadang berubah-ubah ya, emosinya kadang-kadang tidak beraturan ya. Nah, malas ya, malas ini salah satu fenomena juga ya, malas. Ya, itu mungkin ya di indikasinya nggak mau mandian gitu ya, dan tidak bisa disiplin, dan ini keluhan-keluhan yang banyak ya dikeluhkan ya. Perkara-perkara yang banyak dikeluhkan oleh para orang tua, ya, ayah bunda hari ini, terhadap remaja-remaja mereka. Ya, ini panjang pembahasannya sebenarnya dan akan dibahas besok ya, karena ini berkaitan dengan, apa namanya, imbus ya, informasi busuk istilahnya istilahnya itu, yang masuk ke kepala mereka, ya, yang mereka lihat, yang mereka dengar. mhm. Terlalu banyak junk file istilahnya, ya, file sampah itu. Ini problematika anak remaja hari ini ya. Yang kita tahu masalahnya ya semua kembali ke HP ya benda itu atau bukan HP saja, anak itu berinteraksi dengan dunia maya. Bisa laptop, bisa tablet, bisa HP, bisa sekarang TV saja sudah TV, smart TV kan begitu ya. Kalau nggak ada internetnya bukan TV hari ini kan begitu. Nah bisa berselancar ke sana kemari dan banyak informasi-informasi yang tidak tersaring. Ini tantangannya lebih berat daripada sekedar TV. Kalau TV kan ada KPI yang lain sebagainya yang mungkin ya mungkin. Ya itu tidak baik juga. Cuma ya kita katakan apa lebih tersaring kan begitu ya informasi. Tapi kalau internet, dunia maya itu dunia tanpa batas, tanpa saringan, tanpa filter, ya apapun ada di situ ya. Nah demikian. Ya, itu susah untuk dibendung ya. Nah, ini yang membuat anak itu menjadi linglung gitu. Nggak bisa fokus, terganggu ya kerja otaknya, ya.
Maka yang paling selamat memang anak itu memang dijauhkan dari benda-benda itu ya. Ya hingga ada yang mengatakan bahwa itu seperti monster yang menakutkan, internet atau dunia maya hari ini. Bukan hanya medsos ya. Ya, informasi-informasi yang kita baca, kita lihat YouTube, kita lihat ini, lihat itu, betul-betul mempengaruhi. Jangankan anak remaja, orang tua saja terpengaruh. Ya, ya kalau kita mau jujur, siapa orang tua yang tidak terpengaruh ya, hidupnya, ya kerja otaknya dan lain-lain sebagainya, hatinya karena benda itu. Itu kalau kita mau jujur, maka lebih kasihan lagi anak-anak. Ya, kalau kita ini sudah mungkin sudah, hard disk-nya sudah juga banyak ya virusnya, file-file sampahnya ya diisi dengan sampah itu nggak terasa kali kotornya mungkin ya. Tapi anak-anak yang putih ya, asalnya putih begitu ya, seperti hard disk kosong lalu lalu langsung diisi dengan sampah, nampak kali sampahnya itu. Dan itu dominan jadinya. Beda dengan kita orang dewasa yang sudah 40-an ke atas, terpengaruh dengan ya kita katakan medsos dan lain-lain sebagainya, tontonan yang ada di YouTube dan lain sebagainya yang membuat pusing kepala juga, kita orang tua saja pusing kepala kalau kita ngikuti itu. Dan kita sudah penuh di sini sampah sebenarnya, ya. Orang tua itu maka ketika kotoran-kotoran yang berasal dari informasi-informasi, berita-berita yang macam-macam ini nggak kelihatan sekali pengaruhnya, walaupun itu berpengaruh juga. Tapi bagi anak-anak damage-nya itu ya sangat besar. Bayangkan ya kalau kita itu ibarat ini sudah banyak coretan-coretannya, dicoret ya nggak nampak, nggak kelihatan. Tapi kalau anak-anak yang putih seperti ini, ya langsung dicoret-coret akan nampak polanya itu kan begitu ya. Ya, coretannya itu akan betul-betul membekas gitu, seperti itu, ya. Nah, ini masalah yang dihadapi anak-anak remaja hari ini, ya. Dan kita semua mengeluhkan hal yang sama kayaknya kan begitu ya. Nah, jadi kita harus tahu juga kenapa hal-hal semacam ini muncul. Dan memang ini harus ya apa ya, dibongkar ulang, kalau bangunan itu harus dirombak ulang gitu. Bahkan mungkin harus yang lebih repot lagi harus apa ya, membongkar pondasi. Itu kan pekerjaan yang memang rumit itu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi perlu ya kita katakan ya perhatian ya yang ekstra keras ya dari para pendidik ya. Pemeran utamanya orang tua, ayah bunda, kemudian juga para guru di sekolah. Ya harus bersinergi, bekerja sama, nggak bisa orang tua itu menyerahkan ke guru di sekolah saja, dia mau terima bersih, ya, dia tinggal tunggu laporan, nggak seperti itu caranya. Ya di rumah juga nggak bisa ibu saja, ya, tidak bisa ibu saja, yang sadar cuma ibu saja, seperti ini pertanyaan dari ibu ya. Banyak pertanyaan itu yang ngeluhkan ibu tuh, bapak nggak pernah ngeluhkan kayaknya. Padahal itu perlu kerjasama yang baik gitu ya, antara ayah bunda, ya. Antara ayah, bunda. Karena ini nggak bisa ditangani oleh satu pihak saja ini masalah anak-anak remaja. Itu kalau kita ya apa namanya menyadari ya besar dan beratnya tantangan kita mendidik hari ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Sering kita keluhkan juga semangat belajar anak-anak remaja juga ya memprihatinkan, apalagi belajar agama ya. Penurunan itu kita jelas lihat itu. Ya banyak yang putus sekolah di tengah jalan, nggak lanjut karena nggak fokus, susah untuk fokus belajar begitu. Dan itu kita rasakan pada anak-anak remaja hari ini begitu. Kurang fokus sehingga banyak yang ya apa namanya nyangkut di tengah jalan, nggak selesai studinya, ya, tidak mau menyelesaikan sekolahnya. Ada yang ya memang inginnya nggak jelas juga mau apa begitu ya. Nah, dibilang dia sudah harus dewasa belum kan begitu ya, tapi ngotot misalnya apa, ya melakukan ini dan itu padahal masanya itu adalah masa belajar sebenarnya.
Tapi sudah sibuk yang lain-lain yang kadang-kadang ya tidak bermanfaat baginya. Ya wallahu alam bisawab. Nah demikian. Baik. Ya, alhamdulillah baik, terima kasih banyak, syukron jazakallahu khair atas, jawaban dan nasihat dari Ustaz. Demikian dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, saya tinggal di daerah yang lingkungan tetangga-tetangganya itu rata-rata jauh dari agama. Terlihat jarang sholat dan suka menyetel musik secara keras-keras. Saya ingin pindah tapi belum ada kemampuan. Saya khawatir hal tersebut menjadi dampak buruk bagi anak-anak saya Ustaz. Mohon nasihatnya kiat-kiat kami agar bertahan dalam kondisi tersebut. Iya, lingkungan itu sangat berpengaruh juga ya. Lingkungan pergaulan itu ya adalah warna dominan pada hidup seseorang. Ya maka dari itu ya para salaf dulu mengatakan, ini ungkapan para salaf, para ulama, "Al-jaru qoblad dar." Al-jar qoblad dar. Artinya coba lihat lingkungan sekitar, siapa tetanggamu sebelum bangun rumah, ya. Nah, jangan kebalik itu. Bangun rumah baru tahu tetangganya kanan kiri gitu. Ternyata depan dukun, belakang tukang sabung ayam kan begitu ya. Nah, kiri tempat prostitusi dan waduh, ya kiamat itu. Ya, maka dia harus tahu lingkungannya apa, bagaimana, kira-kira kondusif atau tidak, mendukung atau tidak untuk pendidikan anaknya, ya. Nah, demikian. Ya, ya tidak harus ya harus di lingkungan semodel semua gitu, nggak harus juga gitu. Tapi kita harus perhatikan ya apakah kondusif gitu ya untuk pertumbuhan perkembangan anak-anak kita begitu ya. Nah, demikian. Maka muncul ungkapan tadi al-jaru qoblad dar. Coba perhatikan tetangga kanan kiri dulu siapa yang akan bakal menjadi tetanggamu, ya, bagaimana lingkungannya sebelum kamu bangun rumah, sebelum kamu beli rumah, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin kalau demikian adanya ya, bahwa lingkungan ini kurang mendukung, ya maka mungkin, ya kita harus berpikir untuk bisa mencari lingkungan yang lebih baik begitu. Ya sesuai kemampuan lah ya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Itu kalau terlanjur ya, ini kan masalah terlanjur ya, terlanjur terjebak di lingkungan yang nggak baik misalnya. Memang agak repot itu ya. Nggak bisa kan langsung, ya, wah saya pindah saja ke sana ya. Sebagian orang mungkin punya kemampuan finansial, tapi nggak semua orang punya kemampuan finansial yang sama begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Atau ada solusi dia ya apa namanya, sewakan aja, cari tempat yang bagus ya. Ya, tapi kasihan juga yang nyewa gitu ya. Ya itu dilemanya kan begitu. Makanya ingat itu, ya para salaf punya prinsip, lihat tetangga dulu baru bangun rumah, baru beli rumah, ya. Nah demikian, Nah, jangan beli kucing dalam dalam karung istilahnya. iya. Ya. Iya. Iya, nah alhamdulillah terima kasih banyak syukron jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, demikian dan selanjutnya ada pertanyaan Ustaz. Ya, ini ada pertanyaan tadi menyambung pertanyaan yang pertama Ustaz. Perihal anak remaja, yaitu usia 20 tahun yang termasuk, dalam gangguan jiwa, bagaimana jika sudah terkena Ustaz mengatasi hal tersebut? Dan dia sudah bersikeras dengan pola pikirnya sementara yang berperan itu hanya ibunya saja. Sudah sering dinasihati namun, tetap tidak masuk ya untuk memberikan nasihat tersebut Ustaz. Ya kalau memang divonis ya gangguan jiwa ya, istilahnya itu penyakit ya, yaitu ada kelainan pada secara fisik ya, otaknya begitu ya. Nah ini tentunya tugas yang ahli ya, tenaga medis atau ya psikolog atau dokter yang berkompeten ya untuk ya apa namanya ya melakukan pengobatan, treatment bagaimana penyembuhannya begitu. Seperti anak autis ya, ada juga terapinya ya. Ya tentunya yang orang yang punya kompetensi di situ kan begitu ya, dokter atau sejenisnya ya yang mengetahui ya bagaimana cara pengobatannya.
ya. Itu kalau memang divonis itu adalah suatu penyakit ya, penyakit fisik ya. Nah demikian. Kalau itu kejiwaan ya itu mungkin ya perlu banyak-banyak bicara dari hati ke hati dengan anak itu, ya. Manusia itu perlu pertama kita rebut adalah hatinya, ya. Kalau ingin menaklukkan seseorang, taklukkan dulu hatinya. Demikian juga anak kita, coba taklukkan hatinya. Mulai dari situ coba, ya sabar, ya mudah-mudahan. Itu kalau itu tidak berkaitan dengan penyakit fisik ya, ya cuma kelabilan jiwa saja dan memang gangguan pikiran karena ya itu tadi informasi busuk yang sudah banyak nyantol di kepalanya kan begitu ya. Ya begitulah dia masalah kita ya para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat ya, masalah-masalah yang kita hadapi hari ini ya mudah-mudahan ya kita semua diberi kekuatan dan kesabaran untuk bisa, apa namanya, menghadapinya ya dan bisa melewatinya. Baik mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi